Sebelum kita membahas redaksinya, membacakan redaksinya, sudah kita bahas pertemuan-pertemuan yang lalu tentang masalah takdir dari pernyataan Imam Abu Hanifah, dan sebelumnya juga kita bahas beberapa atau martabat takdir. Ada yang masih ingat ada berapa martabat? 4 maratib, apa saja? Kalau menyebutkan 4 berarti tahu dia. Ya, kalian delok buku. Cek ketok oleh moco ngono lho. Iya. Apa saja? Yang pertama, al-ilmu. Martabat yang pertama, al-ilmu. Yani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Dalilnya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatunya. Sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Di antaranya, wallahu bikulli syai'in alim. Kata syai'in menunjukkan segala sesuatu, apa saja yang ada di alam semesta ini, baik yang telah terjadi ataupun yang sedang atau yang akan terjadi. Allah mengetahui segala sesuatunya. Dan ini diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Mereka mengingkari bahwa sesuatu yang akan datang Allah tidak mengetahuinya, insyaallah. Terus kemudian martabat yang kedua, apa yang kedua? Al-kitabah. Martabat yang kedua dari martabat takdir ini, al-kitabah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh makhluknya. Allah Ta'ala mencatat takdir seluruh makhluknya. Bahkan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebutkan, mengkhabarkan, Allah Ta'ala mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Sesungguhnya pertama-tama makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan adalah Al-Qalam. Terus kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Al-Qalam agar menulis catatan takdir seluruh makhluknya. Catatan takdir seluruh makhluknya. Maka tidak ada satupun makhluknya yang ada di alam semesta ini yang terluput dari takdir Allah. Tidak ada. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Terus kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Al-irada wal masyiah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Dan ahlu sunnah menetapkan 2 iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan iradah ada 2 berdasarkan nas-nas al-kitab was sunnah. Yang pertama iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah.
baik itu kebaikan ataupun keburukan, ketaatan, kemaksiatan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, atau segala apa saja, semuanya atas kehendak Allah. Ini dinamakan iradah kauniyah. Segala apa yang Allah Ta'ala tetapkan yang berdasarkan kehendaknya pasti terjadi. Pasti terjadi. Seseorang tidak cukup beriman kepada iradah kauniyah. Dia harus beriman kepada yang berikutnya. Iradah yang kedua, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki menurunkan syariat agama bagi hamba-hambanya. Maka seseorang tidak boleh berhujjah, tidak dibenarkan seseorang berargumentasi dengan takdir Allah sementara dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Terbantahkan dengan iradah syar'iyah. Misalkan seseorang telah melakukan kesyirikan, lalu dia mengatakan, dulu ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya benar, tapi Allah Ta'ala menurunkan syariat yang telah melarang kesyirikan. Yang telah melarang kesyirikan. Maka seseorang tidak boleh berhujjah dengan takdir terus kemudian melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada hujjah bagi manusia ketika dia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan kedurhakaan kepada Allah, solusinya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhujjah dengan takdir untuk membela, membenarkan kemaksiatannya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh sama sekali. Terus kemudian yang keempat, yang terakhir, apa kira-kira? Al-khalqu, ya, thayyib. Al-khalqu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Ini salah satu martabat yang juga diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Termasuk segala perbuatan kita. Termasuk segala apa yang kita lakukan. Itu merupakan ciptaan Allah, makhluknya Allah. Di antara dalilnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan segala apa yang kalian kerjakan. Segala apa yang kalian kerjakan. Tapi sekali lagi, seseorang tidak boleh berargumentasi dengan takdir dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dia terbantahkan dengan iradah syar'iyah. Karena Allah telah menurunkan syariat ini. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Memerintahkan tauhid, melarang syirik. Memerintahkan sunnah, melarang bid'ah. Memerintahkan yang baik-baik dan melarang dari yang buruk-buruk. Kemudian dua kelompok yang mengingkari takdir atau telah menyimpang di dalam masalah takdir ini. Yang pertama, Qadariyah. Qadariyah meyakini bahwa segala amal perbuatan mereka itu mereka sendiri, atas kehendak mereka sendiri, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Allah baru mengetahui setelah terjadi. Ini keyakinan orang-orang Qadariyah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa mereka adalah majusinya umat ini. Mereka meyakini ada pencipta selain Allah. Orang-orang Qadariyah.
Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah apa? Jabariyah. Orang-orang Jabariyah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah dan manusia tidak memiliki kehendak. Dan manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Jadi mereka meyakini makhluk yang hidup di alam semesta ini semuanya dipaksa oleh Allah, baik itu yang taat, yang durhaka. Ini juga batil. Meskipun segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, bukan berarti makhluk tidak memiliki kehendak. Ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Meskipun segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, bukan berarti makhluk tidak memiliki kehendak. Mana dalilnya? Kira-kira dalam Al-Quran atau dalam hadis? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak dirinya memilih keimanan, hendaknya dia beriman. Barang siapa yang berkehendak dirinya memilih kekafiran, hendaknya dia kafir. Ini merupakan ayat bahwa makhluk atau manusia ini memiliki kehendak. Batil keyakinan orang-orang Jabariyah yang meyakini bahwa manusia hidup ini dipaksa oleh Allah. Batil mereka telah mengingkari sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan, yang mana Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwa manusia memiliki kehendak. Dan kehendak manusia ini akan terwujud apabila sesuai dengan kehendak Allah. Seolah-olah bertentangan dengan akal, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Dan manusia tidak diperbolehkan sama sekali mempertanyakan apa yang Allah Ta'ala berbuat, menyelami apa yang Allah Ta'ala berbuat, atau bertanya kenapa Allah berbuat seperti ini, kenapa Allah mentakdirkan seperti ini. Tidak boleh sama sekali. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala tidak akan ditanya tentang apa saja yang Allah Ta'ala perbuat, akan tetapi merekalah, manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Maka manusia tidak boleh mengatakan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah mentakdirkan saya begini. Tidak boleh. Ini merupakan akidah Ahlus Sunnah. Dan itu termasuk salah satu adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin dia beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dia bertanya kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan seperti ini. Tidak boleh dia bertanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perbuat. Sampai di dalam sebuah hadis yang sahih atau minimal hasan, yang artinya seandainya Allah menyiksa seluruh penduduk langit dan bumi, itu bukan karena kezaliman Allah, itu karena kezaliman penduduk langit dan bumi. Seandainya Allah Ta'ala menyiksa seluruh makhluknya, itu karena keadilan Allah dan bukan Allah Ta'ala berbuat zalim kepada mereka. Ini diantara pembahasan singkat tentang masalah takdir. Tentang masalah takdir. Ada yang bingung? Kalau bingung, imani saja apa adanya. Terus kemudian kita terus beramal saleh. Ini diantara kesimpulan dari pembahasan takdir. Imani apa adanya,
segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk seluruh makhluknya ini, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk, terus kemudian kita terus memacu diri untuk beramal soleh. Dan kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Seandainya kita ditakdirkan dengan takdir yang buruk, kita harus beralih kepada takdir Allah yang baik. Kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Misalkan seseorang ditakdirkan bodoh, dia harus beralih kepada takdir yang lain. Dia harus belajar ilmu, dia harus menuntut ilmu agar dia tidak bodoh, agar dia menjadi alim, dia menjadi berilmu. Beralih dari takdir Allah yang buruk, kebodohan, kepada takdir yang lebih baik, takdir yang baik. Memerangi dia kebodohannya, menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i. Juga seperti seseorang ditakdirkan lapar, ditakdirkan haus, maka dia harus melawan takdir itu, takdir yang buruk itu, kepada takdir yang lainnya, takdir Allah yang baik yang lainnya. Bagaimana kalau kita ditakdirkan haus? Apa yang ngombe? Ya cuma menengahi, cuma aku mati ya. Kan enggak mungkin seperti itu secara akal sehat. Ya. Tidak boleh seseorang pasrah dengan takdir. Dan sekali lagi tidak boleh kita berargumentasi dengan takdir dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini diantara salah satu perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Ketika para rasul datang kepada mereka, memperingatkan kesyirikan mereka, mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, lalu mereka berargumentasi dengan takdir. Seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Tapi karena Allah menghendaki kami syirik, ya kami melakukan kesyirikan. Itu orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Lalu Allah mengatakan, mereka itulah orang-orang yang berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada tidak orang di zaman sekarang melakukan maksiat berargumentasi dengan takdir? Enten apa mboten? Akeh ya. Biasanya diajak sholat, terus gak apa-apa aku ditakdir gak sholat. Itu sholat atau dewe kan? Nah gitu. Gak boleh. Ini mengikuti sunnahnya kaum musyrikin. Mengikuti sunnahnya kaum musyrikin. Juga seperti perkataan sebagian para pembela bid'ah, ketika diingatkan itu bid'ah itu menyalahi sunnah, aku ditakdir nglakoni bid'ah, wis kentekan hujah bisa. Kayak iso membantah halus sunnah, akhirnya dia berkata seperti itu. Tidak boleh seseorang. Bahkan penghuni neraka nanti ketika diazab oleh Allah di dalam neraka, tidak ada satupun mereka yang berargumentasi dengan takdir. Yang ada hanyalah penyesalan, dan penyesalan. Dalam banyak ayat Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang penyesalan orang-orang penghuni neraka. Mereka ingin dikembalikan ke dunia, mereka ingin beramal soleh. Fa'tarafu bidzambihi, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang mereka dimasukkan ke dalam neraka lalu berargumentasi dengan takdir. Saya dimasukkan neraka ini disebabkan ditakdirkan oleh Allah dulu ketika di dunia saya sesat. Tidak ada itu. Tidak ada. Yang ada adalah mereka mengakui dosa-dosa mereka, mengakui kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka ingin dikembalikan oleh Allah ke dunia, lalu beramal soleh dan mati di atas amal soleh. Itu keinginan penghuni neraka. Tidak ada yang mereka berargumentasi dengan takdir. Terus kemudian kita bahas redaksi dari kitab ini, ucapan Al-Imam Malik tentang takdir. Akhraja Abu Nuaim an Ibni Wahabin. Abu Nuaim telah meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Qala sami'tu Malikan yaqulu li rajulin. Ibnu Wahab mengatakan, aku pernah mendengar Malik, Imam Malik, yaqulu li rajulin, berkata kepada seseorang, Sa'altani amsi 'anil qadar, apakah engkau orang yang bertanya kepadaku kemarin tentang takdir? Qala na'am.
Maka orang tersebut mengatakan, iya benar, aku yang bertanya kepadamu tentang masalah takdir di hari kemarin. Qala lalu Imam Malik mengatakan, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Beliau menyebutkan ayat tentang masalah takdir. Walau syi'na, yakni tentang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kami menghendaki, la ataina kulla nafsin hudaha, niscaya kami berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk. Seandainya Allah menghendaki, Allah mampu, Allah bisa memberikan semua manusia ini petunjuk. Walakin, dan akan tetapi, haqqal qawlu minni, telah tetap perkataan dariku, ketetapan dariku, la amla anna jahannam, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu, minal jinnati wan nas ajma'in, dari kalangan jin dan manusia. Seandainya Allah menghendaki semuanya mendapatkan hidayah, Allah mampu. Tapi Allah telah berkehendak lain, menetapkan ketetapan yang lain bagi manusia ini. Akan ada di antara mereka yang menjadi penghuni neraka jahanam, dan akan ada di antara mereka yang akan menghuni surganya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala budda, kata Malik, maka tidak pasti an yakuna ma qala Allah ta'ala, pasti akan terjadi apa yang Allah Ta'ala firmankan. Pasti terjadi apa yang Allah Ta'ala firmankan. Tidak ada satupun makhluknya yang luput dari takdir Allah. Ini harus menjadi keyakinan seorang muslim. Seorang muslim, segala sesuatunya telah ditetapkan dan dikehendaki oleh Allah. Termasuk nanti kita mati seperti apa, su'ul khotimah waliyadzubillah atau husnul khotimah, semuanya sudah ada catatannya, semua sudah ada takdirnya. Sampai Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan yang artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat kembalinya di surga atau di neraka. Jadi masing-masing kita sudah ada tempatnya di akhirat nanti, di surga atau di neraka. Cuman kita tidak tahu kita. Masing-masing kita tidak tahu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nattakil. Wahai Rasulullah, apakah kita pasrah saja kalau gitu? Buat apa kita beramal sementara kita sudah ditetapkan oleh Allah? Lalu kata Nabi SAW, qala la, jangan. Kalian tidak boleh pasrah, tidak boleh tidak beramal. I'malu, beramalah kalian. Kalian tetap harus beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka tiap-tiap seseorang akan dimudahkan baginya kemana dia mengarahkan dirinya. Kalau seseorang mengarahkan dirinya kepada ketaatan, menginginkan surga, lalu dia mengarahkan dirinya kepada ketaatan, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang mengarahkan dirinya kepada neraka, kepada kedurhakaan, kepada kemaksiatan kepada Allah, melakukan syirik, melakukan bid'ah, melakukan segala apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju ke neraka. Maka tiap-tiap seseorang akan dimudahkan baginya kemana dia mengarahkan dirinya. Kemana dia mengarahkan dirinya. Kita harus terus beramal, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan terus memacu diri untuk beramal. Dan Nabi SAW memerintahkan beramal. Kita tidak boleh pasrah dengan takdir. Terus beramal dalam ketaatan, banyak mohon taufik, berdoa kepada Allah agar diberikan sabar,
keteguhan di atas agamanya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, dan jangan lupa kita banyak memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita ini di akhir hayat yang baik, akhir hidup yang baik. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu nanti tergantung akhirnya. Allah Ta'ala akan menerima amal seseorang itu nanti tergantung penghujung usianya. Seperti apa dia penghujung usianya? Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud, ada seseorang yang beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Terus kemudian catatan takdir telah mendahuluinya. Antara dia dengan kematiannya tinggal sejengkal saja. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu dia mati di atas demikian itu. Lalu dia dimasukkan ke dalam neraka. InsyaAllah. Awalnya dia melakukan amal ketaatan. Antara dirinya dengan kematian tinggal sebentar saja. Dia melakukan amal kedurhakaan. Disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara salah satu sebab seseorang melakukan amal-amal ketaatan, terus kemudian hampir menjelang kematiannya dia melakukan amal-amal keburukan, itu yang tampak bagi manusia. Tapi di dalam hatinya dia beramal bukan karena Allah, tapi karena selain Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menutup usianya dengan su'ul khotimah, waliyadzubillah. Ada nggak kira-kira yang seperti ini? Hah? Ada nggak kira-kira? Di antaranya salah seorang yang pernah berjihad bersama Nabi SAW, yang dia hebat sekali perangnya, banyak membunuh musuh. Tapi Nabi SAW mengatakan innahu min ahlin nar. Sementara amalan yang tampak di kalangan para sahabat, orang ini beramal soleh, banyak membunuh musuh, banyak membantu kaum muslimin memerangi kaum kufar, yang nampak kesolehan. Ternyata Nabi SAW mengatakan innahu kana min ahlin nar. Kematian tinggal sebentar, mungkin tidak ada hitungan jam, mungkin menit atau bahkan detik. Luka parah dia, tidak kuat menahan rasa sakitnya, dia hunuskan tombak ke tubuhnya. InsyaAllah. Innahu kana min ahlin nar. InsyaAllah. Tinggal sebentar kematian, tinggal sebentar saja. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli neraka. Ternyata catatan takdir mendahuluinya. Kematian antara dirinya dengan kematian tinggal sehasta. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga. Lalu dia mati di atas demikian dan dia masuk ke dalam surga. Ini adalah salah seorang sahabat yang tidak diketahui namanya, dan ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah aku masuk Islam dulu atau aku ikut perang dulu bersamamu? Lalu Nabi SAW mengatakan, engkau masuk Islam dulu, bersyahadat dulu, baru engkau ikut perang bersamaku. Setelah dia bersyahadat di hadapan Nabi SAW, dia ikut satu peperangan bersama Nabi SAW dan tewas di tangan musuh. Orang yang tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, keningnya di atas muka bumi ini, tapi Allah memasukkan dia ke dalam surga. Wah, enak iki sing ngene iki ya. Ya. Wis gak melok-melok ruwetin dunya gitu loh ya. Nah itu. Masuk Islam langsung mati. Tapi matinya betul-betul mati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang seperti ini hanya
Ya, sedikit saja, segelintir orang yang diberikan hidayah, diberikan taufik yang seperti ini. Dia tidak pernah sujud, tidak pernah rukuk sujud kepada Allah. Terus kemudian dia masuk Islam dan terbunuh di medan perang, insyaallah. Dia sedikit amalnya atau bahkan sangat minim sekali amalnya, tapi dia mendapatkan pahala yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menutup hadis itu, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung yang akhir. Yang akhir. Oleh karena itu Nabi SAW dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, beliau memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini Nabi SAW yang maksum, terjaga dari dosa, yang pasti surganya. Itu beliau tidak pernah melewatkan dalam doa-doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Memperbanyak di dalam doa-doanya, doain. Ini yang sudah dijamin surganya. Ya tentunya orang-orang yang tidak ada jaminan surga seperti kita ini, tidak tahu nanti bagaimana akhir hayat kita, lebih berhak kita memperbanyak doa ini. Lebih layak kita memperbanyak doa ini, memohon keteguhan di atas agamanya, di atas Alkitab dan Sunnah, sampai kita berjumpa dengan Allah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Banyak kebatilan, kemungkaran bermunculan, bahkan kebatilan disebarkan, didakwahkan di tengah-tengah manusia, sehingga banyak manusia yang terseret mengikuti kebatilan atau kemungkaran atau penyimpangan itu. Banyak manusia yang terseret. Kita harus hati-hati. Dan contoh-contoh yang seperti ini sangat banyak sekali. Bertebaran kisah-kisah orang-orang terdahulu yang seolah-olah mereka berada di atas kebenaran, tapi ternyata di akhir-akhir kehidupannya dia mengikuti kekufuran, mengikuti kesyirikan, mengikuti kesesatan. Contohnya yang sering kita contohkan ini Rajal bin Unfuah. Ini sering kita contohkan, pelajaran yang sangat besar sekali, agar kita banyak memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Rajal bin Unfuah ini pertama-tamanya adalah dia salah seorang sahabat Nabi SAW. Pernah duduk mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW, tapi matinya murtad di atas kekufuran. Ini yang pernah duduk di majelisnya Nabi loh ya. Pernah mendengar, pernah melihat langsung wajah Nabi. Ketika itu beliau menceritakan tentang penghuni neraka. Tentang penghuni neraka. Dan beliau menyebutkan akan ada salah seorang di antara kalian. Dan saat itu ada Abu Hurairah yang telah meriwayatkan hadis ini. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau sangat takut. Jangan-jangan yang dikabarkan beliau salah seorang di antara kalian adalah dirinya. Ketika Abu Hurairah melihat orang-orang yang disebutkan di dalam majelis itu satu persatu meninggal dunia, beliau khawatir tinggal beliau dengan Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah. Waduh, jangan-jangan saya atau Rajal. Setelah Abu Hurairah mengetahui bahwa Rajal bin Unfuah mengikuti gerombolan Musailamah al-Kadzdzab, ternyata dialah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dan bukan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah. Saking takutnya Abu Hurairah, jangan-jangan saya ini. Ternyata Rajal bin Unfuah. Disebutkan salah seorang di antara kalian akan menjadi penghuninya. Di majelisnya Rasulullah, banyak orang, banyak para sahabat. Ternyata yang dimaksudkan adalah Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah mati di atas kekufuran, meyakini kenabian Musailamah al-Kadzdzab sampai mati. Sampai mati. Nah, ini bahayanya kita mendengarkan para penyeru kesesatan, mendengarkan ocehan ya,
atau gedabrusnya para penyeru kesesatan. Ya, para penyeru kesesatan itu hakikatnya gedabrus mereka. Cuman dibumbui, dilabeli label agama gitu aja. Aslinya gedabrus tok isine. Toko-toko kesyirikan, toko-toko kebid'ahan. Isine omong kosong kebanyakan. Lalu omong kosong mereka itu mereka sandarkan kepada agama yang mulia ini atas nama Allah dan Rasulnya. Sehingga banyak di antara manusia ini yang tertipu, yang terpengaruh dengan perkataan omong kosong mereka. Ya, karena dihiasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, di antaranya Nafi' bin Unfuah. Nafi' siapa satunya itu? Murid Ibnu Abbas yang dia menjadi salah satu tokoh Khawarij. Ya. Nafi' al-Azraq. Ya, Nafi' al-Azraq ini murid langsung Ibnu Abbas, duduk di majelisnya Ibnu Abbas. Dia terpengaruh, terkena syubhatnya orang-orang Khawarij sehingga dia menjadi tokohnya Khawarij. Di antara satunya lagi siapa yang sering saya ceritakan yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Ini Qurra di zaman Umar. Qurra ini hafal Al-Quran. Orang Arab asli iso bahasa Arab. Ya, terkena syubhatnya Khawarij. Sampai pada puncaknya dia sangat membenci Ali bin Abi Thalib yang saat itu manusia terbaik di atas muka bumi ini. Ketika beliau menjadi khalifah. Ya. Dia menikahi salah seorang wanita tokoh Khawarij. Ya, karena sudah jatuh hati ya, wis kan delok agamane, wis kadung seneng. Nah, kita ojo sampai lah. Wong wedok akeh ngono lho golek liyane ya, sing gorong rabi ya. Jangan sampai jatuh hati kalau enggak sesuai dengan manhaj yang hak, tidak sepaham, tidak semanhaj. Ojo golek liyane. Salah satunya Abdurrahman bin Muljam ini. Dia menikahi wanita yang sangat cantik saat itu dari kalangan orang-orang Khawarij. Akhirnya dia menikah dengan satu syarat. Dia harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Itu. Akhirnya menikahlah Abdurrahman bin Muljam dengan si wanita ini, tokoh dari orang-orang Khawarij. Terus dipanas-panasi oleh istrinya sampai pada puncaknya dia membunuh Ali bin Abi Thalib, manusia terbaik saat itu. Kita harus hati-hati. Kita harus banyak-banyak menutup telinga dari para penyeru kesesatan. Dari para penyeru kesesatan. Apalagi kesesatan mengatasnamakan agama. Itu sing bahaya, itu sing meteni. Ya. Yang sangat-sangat berbahaya. Seperti contohnya Khawarij ini. Ketika dia sudah dihukum, dipenggal tangannya atau kakinya, dia masih tetap bertasbih kepada Allah. Abdurrahman bin Muljam. Coba. Dia bertasbih memuji Allah. Dia bersyukur bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Bagaimana syaitan telah menyesatkan dengan kesesatan yang sangat jauh, mengombang-ambingkan seorang Abdurrahman bin Muljam bahwa perbuatan mungkarnya itu dianggap baik, merupakan suatu kebaikan dan berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bertasbih, bertakbir kepada Allah sampai dia mati. Masya Allah. Padahal dia telah membunuh manusia terbaik saat itu. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Seperti sabda Nabi SAW kepada para sahabat yang menceritakan. Salah satu menceritakan tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamaan tentang Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau seseorang sudah sesat dalam beragama, ini sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Dia akan melihat suatu kemungkaran, suatu kesesatan, penyimpangan menurut Islam, menurut Al-Quran dan Sunnah, ya, namun dia menganggap baik menurut dirinya sendiri. Kira-kira wonten gak sing ngenten iki? Ya, ngelakoni kesesatan tapi rumangsa iku bener. Ya, rumangsa bener. Ya. Dan orang-orang seperti ini sulit sekali bertobat. Sulit sekali bertobat. Wangil bertobat, keras hati mereka.
Salah satunya Khawarij ini. Kalau bahasa Jawa pengko gitu loh ya. Itu ngerti sampean pengko. Itu orang-orang Khawarij ini. Itu. Dan ini masih banyak di zaman kita ini orang-orang Khawarij yang mengikuti pemahaman Abdurrahman bin Muljam. Ya, mengikuti pemahaman Abdurrahman bin Muljam. Yang sengane mentohut-tohutkan negeri-negeri kaum muslimin ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Termasuk mengkafirkan negeri yang kita cintai ini. Ya, negeri Indonesia tohut kafir itu. Masya Allah, waliyadzubillah. Ini pemahaman dari siapa yang seperti ini? Ya. Orang-orang yang rusak. Terus apakah mereka meyakini seperti itu? Mereka merasa bersalah kira-kira? Meyakini Indonesia ini tauhid, Indonesia ini negeri tauhid, negeri kafir, bukan negeri Islam. Kira-kira mereka menganggap apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka yakini benar atau salah? Hah? Yo benar. Benar, seperti Abdurrahman bin Muljam meyakini membunuh Ali ini benar, berpahala di sisi Allah. Buktinya ketika dia sudah dipotong tangan dan kakinya, dia masih tetap bertasbih, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hati-hati, kesesatan di dalam beragama ini akan berujung kepada binasa dunia dan akhirat. Ya. Binasa dunia dan akhirat. Contohnya tadi 3 orang yang saya contohkan tadi. Ya. Rajal bin Unfuwa, Nafi al-Azraq, kemudian Abdurrahman bin Muljam. Ini bisa dibaca di kitab-kitab sejarah, Al-Bidayah wa Nihayah, terus kemudian Al-Kamil fit Tarikh, dan beberapa kitab-kitab yang lain tentang kisah 3 orang ini. Allah menilai dari akhir amalnya. Insyaallah. Oleh karena itu kita harus banyak memohon keteguhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah memilih jalan di dalam beragama ini. Salah fatal akibatnya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang tetap istiqamah, teguh di atas kebenaran sampai Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi